Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan emang sih itu di Gak apa-apa, roll aja terus nanti lu tinggal edit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mutiara Kerang, kita kembali lagi di episode Nyebrang, nyantai seru bareng Mutiara Kerang. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai penggalan-penggalan doa atau penggalan-penggalan Al-Quran yang dijadikan doa. Tapi sebelumnya, jangan lupa yang episode minggu lalu kita ngebahas mengenai hashtag Keep with for surat. Sudah dikerjakan kah? Alhamdulillah. Saya udah beberapa hari ini udah mengajarkan itu, Ustaz, menjalankan keep with for surat tersebut. Apa aja 4 surat tuh? Al-Waqiah, Ar-Rahman, Al-Muluk, dan Al-Kahfi. Yasin. Oh, Yasin. Bukan Al-Kahfi. Yasin. Ulang apa lagi 4 surat? Oke, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan Al-Muluk. Oke. Nah, itu 4 surat itu kita challenge sahabat-sahabat Mutiara Kerang untuk mengamalkan itu ba'da subuh dan ba'da isya. Baik, Ustadz, hari ini kan kita episode barunya Nyebrang ini ingin membicarakan mengenai penggalan surah yang dijadikan doa, Ustadz. Tadi dulu gue. Tumben nih lu sendirian nih. Oh, iya. Mana nih partnernya nih? Oh, ngolah ya? Hmm. Lagi di Bali, bagi jumping, Ustadz. Bagi jumping. Oke. Jadi Liburan. Liburan, betul. Akhir tahun. Akhir Oke. tahun, Ustadz. Alhamdulillah. Tapi kayak emang sepi banget sih kalau saya sendiri doang, Ustadz. Ada teman gak? Ada temen tuh bisa nggak tuh? Ini ada mas-mas yang tukang sapu tuh, Mas. Kita ajak dia ngobrol nih. Kita ajak dia ngobrol ya. Pengen tahu bagaimana kehidupan dia, gimana dia survive nih. Kita pengen kenal banget dia nih, biar dia ikutan dong. Bagus. Siapa tahu viralan dia. Betul. Siapa tahu dia ngucap. Kita panggil. Mas, 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 masuk Mas. Asya Allah. Astagfirullah. Antum. Wah, lu bisa kemana aja lu? Bisa jadi jin, nggak hanya jadi jin tapi jadi tukang sapu. Iya sob, namanya juga lagi belajar ilmu. Belajar ilmu. Iya. Emang kenapa sih kok sekarang bisa apa? Jadi tukang sapu? Emang ada masalah apa dalam hidupannya? Iya, nggak tahu emang jalan hidupnya begitu. Masya Iya Allah. kan, udah mau nggak mau deh. Yang kemarin juga jin juga nggak tahu dari mana bisa jadi jin. Kan itu ilmu antum. Antum juga berilmu juga dari tukang sapu. Terus berubah lagi jadi jin lagi. Yang penting kerjaannya halal sob. Oh, yang penting halal. Alhamdulillah. Baik, Pak. Gini nih, Andaru. Minggu lalu kita ngebahas mengenai hashtag. Ada challenge dari kita untuk sahabat-sahabat Mutiara Kerang. Itu hashtag keep with for surat. Suratnya Al-Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, dan Al-Muluk. Itu Oke. dibacakan, diamalkan setelah ba'da subuh dan ba'da isya. Nah, hari ini Tanya dia dulu, Gun. apa itu? Dia udah ngamalin belum nih? Antum dengan Ayo, Antum. Kang Sapu udah ngamalin belum nih? Memang harus banyak tahu ya Ustadz ya. Ya, banyak. Kebetulan ada Ustadz nih, izin Ustadz. Oke. Jadi belum intinya. Allah, jawaban udah kayak gini nih tanda-tanda Belum berarti. Wah, tamarin dong. Pengen 40 hari tahu. kan? Iya, pengen banyak tahu Harus nih, Ustadz. nyiapin ya. Sedikit-sedikit. Iya Ustadz. Terus jangan lupa baca Ar-Rahman, Al-Waqiah di pagi, Yasin, Al-Muluk di malam. Ingat ya, bukan wajib, tapi untuk melatih biar jadi demen sama Quran. Oke. Insya Allah kehidupan kita dikasih kemudahan. Ya Rabbal Alamin. Ustadz. Oke, jadi ya pengen banyak tahu juga nih Ustadz mengenai surat penggalan-penggalan ya. Yang barangkali Ustadz bisa kasih tips ke saya dan teman-teman. Ya mungkin penggalan-penggalan surat apa yang mungkin kita bisa baca dalam keseharian Ustadz. Oke, siap. Bismillah. Andaru Gunadi. Jadi di dalam Al-Quran itu macam-macam kontennya, macam-macam isinya. Satu diantaranya adalah memang ada ayat-ayat yang dalam Al-Quran itu bisa kita jadikan zikir sekaligus doa. Jadi doa bisa kita amalin, kita masukin di dalam setiap kita ba'da sholat, atau menjadi doa kita rutin sama Allah. Misalnya di dalam awal surah Ali Imran. Oke. Awal surat Ali Imran ada ayatnya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini bisa kita jadi ini doa. Kita lihat dulu deh artinya. Ya Allah, jangan cabut hidayah yang sudah kau kasih
sehingga kami balik lagi ke maksiatan, kejahilian yang dulu pernah kita kepleset. Nah, makanya ini adalah doa petunjuk, mohon bimbingan dari Allah supaya kita tetap istiqomah dalam hijrah, dalam taubat kita, nggak kepleset lagi. Nah, ini harus kita dawamin itu. Oke. Rabbana la tuzigh qulubana. Coba deh. Rabbana Rabbana la tuzigh la tuzigh qulubana qulubana ba'da ba'da idh hadaitana. idh hadaitana. Jadi kita minta ini sama Allah supaya kemudian, mohon maaf kan, namanya ada orang yang dulunya pernah berjudi, lu kemudian mau berhenti, kan teman-temannya masih ada tuh. Ya, ya, ya. Nah, lingkungan itu biar kita diselamatkan. Ya, ya, ya. Baca Rabbana la tuzigh qulubana. Satu lagi misalnya dalam surah Toha, doanya Nabi Musa. Ini udah hafal nih. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini supaya kita dapat ilmu yang manfaat barokah. Jadi kalau kita sebelum nuntut ilmu, kita biasakan baca ini nih, Indaru. Maka ini bisa kita ajarin buat kita sama anak-anak kita nih. Oke. Apalagi kita sekarang online kan. Ya. Kita bisa nih, Rabbi shrahli sadri wa yassir. Ya Allah, semoga dibuka pintu hati, difasihkan lisan, dilepaskan ikatan-ikatan, maksudnya kesulitan-kesulitan kita dalam menuntut ilmu. Insya Allah Allah buka tuh kecerdasan hati anak kita, Allah berikan kemudahan. Nah, doa ini yang harus kemudian kita baca. Penggalan-penggalan ayat dalam Al-Quran bisa jadi pikir plus doanya kita minta sama Allah. Oke. Gitu. Jadi kayak bisa kayak ini juga Ustaz, yang Al-Baqarah ayat terakhir itu Ustaz, yang Rabbana wala tahmil alaina isran Betul. dan Itu adalah doa Al-Baqarah terakhir, permohonan kita bimbingan dari setiap kesulitan. Kalau kita punya masalah agar Allah mudahkan, baca doa itu. Rabbana la tu'akhidna, mestinya dari la tu'akhidna. Oh, dari- Rabbana la tu'akhidna in nasina, terus Rabbana wala tahmil alaina, sama Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Artinya apa, Anda? Ya Allah, jangan bebankan kepada kita semuanya masalah, kesulitan yang kami memang nggak mampu ngejalaninnya. Masya Allah. Jadi supaya kemudian, ya Rob, tolong kasih solusi lah, kasih kemudian jalan keluar, karena kami ini lemah, hamba ini nggak tahu apa-apa kecuali atas bimbingannya Allah. Nah, itu kita baca setiap kali kemudian kita ditimpa masalah, ringan, Masya Allah. karena kita yakin Allah nggak akan ngasih sesuatu melebihi kadar kapasitas kemampuan kita. Nah, itu bisa kita rutinin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Nah, ini bisa kita baca nih. Kita lihat ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Jadi doa plus zikir plus doa. Plus doa plus zikir. Zikir, doa, doa, zikir. Oke. Jadi biasanya memang ada pengantarnya dulu. Jadi misalkan kita berzikir dulu kah sebelum membaca doa penggalan-penggalan tersebut, atau kita langsung kepada doa penggalan tersebut, atau misalkan kita habis sholat atau kita lagi ingat bermasalah, itu langsung kita panjatkan, Ustaz. Ya, Bagaimana? siap. Jadi kalau kita kan masing-masing punya keinginan nih, punya hajat kan. Ada yang kemudian pengen sakitnya diangkat oleh Allah, ada yang kepengen kemudian diberikan kemudahan rezekinya, usahanya, pekerjaannya. Nah, jadi kalau kita berdoa jangan langsung direct hajat kita, Anda. Jangan langsung kita minta, ya Allah, saya kepengen ini, kepengen itu. Segala sesuatu yang langsung dikerjain itu hasilnya buruk, cedera kita. Contohnya olahraga. Kalau main golf gimana, Gun? Nggak ada pemanasan. Misalnya, ya kan? Sama anak juga gitu. Ya. Kalau kita nggak ada main-main serius mulu, nah maka kemudian ada pengantar dulu. Makanya pengantar di dalam doa, sebelum kita sampaikan hajat kita, ada dua hal yang harus kita mintakan dulu. Pertama, kita harus minta kemudian oleh Allah, mohon ampunan dulu buat diri kita, orang tua kita, dan kaum muslimin. Iya. Makanya kita bilang yang Rabbil firli wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Yang setelah warhamhuma kama rabbayani shaghira, tambahin walil muslimin wal muslimat. Jadi kita permohonan ampun. Yang kedua, permintaan keistiqomahan kita dalam iman dan Islam. Kekuatan iman dan Islam. Itu bisa kita bacakan dengan ayat yang tadi. Rabbana la tuzigh qulubana, atau kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baru sampaikan hajat kita.
Pantesan dari pas lagi nyapu tuh, Siap. itu masalah terus yang dipikirin. Tapi Masya Allah. ya mau mikirin ini nggak bersih gitu Ustaz. Daun banyak gitu. Jadi Tapi masalah lu cuma nyapu doang, bukan itu. Itu bukan masalah, Tong. Aduh. Emang kerjaan lo. emang nggak bersih nih, mungkin kurang hajatnya Ustaz ya. Kurang doanya, Kurang bukan doa. hajatnya. Kurang doanya Ustaz. Doanya lu kurang hajatnya. Hajat lu bisa jadi itu, mandor. Ya, itu hajat lu. Tapi ini luar biasa ya. Karena di satu momen dia bisa jadi jin, Iya. di satu momen dia jadi tukang sapu. Gua nungguin episode selanjutnya dia jadi apa. Gua takutnya dia di sini nih. Tukang aspal aja, tukang aspal. Bentar. Ya Allah, Ustaz, Masya Allah. keutamaan atau kefadilahan dari panggilan-panggilan doa ini apa Ustaz? Ya, betul. Penting banget kita harus tahu, bro. Nih, pertama gini ya, sebaik-baiknya doa itu adalah doa yang ada dalam Al-Quran. Sebab semua doa dalam Al-Quran itu adalah doanya para nabi dan rasul. Oh. Ulang ya, sebaik-baiknya doa itu adalah yang ada dalam Al-Quran. Karena doa yang ada dalam Al-Quran itu doanya para nabi dan rasul. Nah, kalau kita baca Rabbana la tuzigh qulubana, fadilah keutamaannya itu adalah keistiqomahan kita dalam kita melakukan sesuatu kebaikan sehingga kita terbiasa. Misalnya kita udah terbiasa ngaji, baca Quran. Ini kita kepengen istiqomah terus gitu. Karena yang menjadi kebiasaan kita itu akan menjadi ending kehidupan kita. Jadi husnul Kebiasaan khatimah kita. kita. Jadi ending. Iya. Kalau orang udah biasanya ngaji, nggak jauh-jauh dari Quran. Kalau orang udah biasanya judi, nggak jauh-jauh dari judi ntar meninggalnya. Oh. Iya, iya. Makanya kita mau ngebiasain itu. Benar, benar. Rabbana la tuzigh qulubana, untuk kita diberikan kekuatan istiqomah dalam kebaikan kita lakuin. Kedua, yang Rabbi shrahli sadri, yang doanya Nabi Musa dalam surah Thaha ini, itu adalah bimbingan, arahan, pencerahan supaya kita mudah nangkap ilmu-ilmunya Allah. Buat anak-anak kita cerdas, anak-anak kita pintar, kita bilang Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Gampangin dulu. Kalau ada orang kepengen banget bisa baca Qur'annya fasih, mudah buat ngafal Quran, karena di sini Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena ada ucapan, ya Allah fasihkanlah lisan saya. Baca ini biar ngajinya bagus. Coba a'udzunya dari mana? A'udzubillah. Nah, ini kurang baca nih namanya. Kurang baca nih Rabbi shrahli sadrinya nih dia bilang. Masih Masya sakit. Allah. Kudu dibiasain tuh. Makanya jadi Kudu. tukang sapu. Makanya tukang sapu. Karena kalau fasih banget, lu yang duduk sini. Iya, Lu makanya. yang di belakang. Nah, So, Cara teknis pembacanya di mana Ustaz? Bagaimana Ustaz? oke. Teknis kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ini penting banget. Jadi, kalau kita berdoa, utamakan sebelum kita berdoa, kita sudah melakukan amal soleh yang kemudian menjadi perantara jembatan. Karena Oke. kata Allah, ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Kalau kita mau berdoa pada Allah, awali dulu dengan amal soleh yang kita lakuin. Misalnya salah satunya sholat. Udah sholat, lalu kemudian kita doa ba'da sholat Oh, kan. iya. Nah, kita angkat tangan kita, mohon sama Allah, langsung kita awali dengan 3 dulu. Pertama dengan istighfar, astaghfirullahaladzim. Yang kedua memuji Allah, yang ketiga memuji Rasulullah. Berarti alhamdulillah rabbil alamin dengan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang mana saja. Jadi istighfar dulu, baru astaghfirullahaladzim. Terus apa lagi? Alhamdulillah rabbil alamin. Terus Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin. Terus masukkan doa pengantar tadi. Ya Allah, ampuni dosa saya, dosa orang tua saya dan kaum muslimin. Ya Allah, kuatkan iman dan Islam saya. Langsung hajatnya. Ya Allah, saya belum punya pekerjaan nih, mudahkan saya supaya dapat pekerjaan. Ya Allah, saya belum punya keturunan nih, mudahkan saya untuk dapat keturunan. Ya Allah, saya sudah menikah nih, maka dekatkanlah. Hampir gua mau mancing tuh tadinya tuh. Maka Untung. apa lagi? Oh. Maka dekatkanlah. Maka Untung dekatkanlah. nggak bilang maka tambahkanlah. Maka tambahkanlah. Salah ya nih. Nggak pulang kita nih Nggak kalau kayak pulang. gini nih. Aduh. Nah, jadi kayak gitu Ya, Ustaz. teknisnya. Insya Allah, Ustaz. Baru udah sikat dah hajat-hajat kita semuanya. Tutuplah dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Udah selesai. Kita minta sama Allah. Oke. Nah, itu teknis. Jangan lupa nih. Makanya nanti diulang-ulang, Gun.
dikasih tahu teman-teman teknis Iya. doa itu ada istighfarnya, ada alhamdulillah wassallallahu Muhammadnya, pengantar doanya, kayak begitulah. Jadi runutannya seperti itu. ya? Ada runtutannya Siap. mau minta sama Allah. Lihat dah kalau anak kecil mau minta sama orang tua. Pertanyaannya Iya, iya, ada iya. aja kan, Pak, Papa lagi happy nggak? Ada yang kayak gitu kan? Iya, iya, iya. Ben amat lu nanya kayak Iya, gitu iya, kan? sama aja. Ada istri kita gimana sih? Istri Iya. kalau pengen minta sesuatu, pengen minta beliin berlian, Iya. intan, permata, gimana Intan sih? dan permata Iya. Ustaz. Betul. Gimana mijet-mijet kita dulu, Iya. Papa pegel ya. Ah. Nah ini pengantar nih, ya kan kita udah tahu nih ujung-ujungnya toko emas kan? Betul. Pasti. Nah ke Allah juga gitu, kudu manis-manis Apalagi, kita, Ustaz. kira-kira kayak gitu. Siap Ustaz ya. Siap. Oke, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Ini sangat bagus sekali ilmunya yang dikasih kita mengenai pengagungan doa. Siap. Iya. Nah, next ini kita akan ngebahas yang mungkin agak berbeda Ustadz. Apa tuh? Kan di surat-surat Al-Quran itu pasti ada judul-judul yang menggunakan nama-nama orang, manusia. Nama-nama surat. Nama surat. Suratnya langsung disebut Al-Lahab orang misalnya. Al-Lahab. Contohnya Al-Lahab, Berarti Abu Lahab. Abu Lahab, Al-Imran. Kayak gitu. Betul, keluarganya Imran. Nah Betul. itu saya juga ingin bertanya, itu kenapa ada? Kalau Muhammad, Nuh itu memang sudah nabi. Betul. Nah ini surat yang bukan nabi, Bukan tapi nama nabi. ada sebagai nama surat itu. Nama surat. Itu nanti next episode kita akan bahas itu. Kita akan bahas itu, kita akan Kita kaji. akan bahas itu ya. Ya, yang kita belum tahu orang ini Saya juga diajak lupa. apa enggak? Oh iya, yang ini Penting ya, mungkin kan? mungkin jadi tukang aspal. Iya. Mau jadi Lu apa mau jadi apa? Hebat banget ya. Kita banyak pengen lihat apa. nih next dia apa lagi yang di jalan. Yang penting halal. Yang penting halal. Yang penting Insya Allah. halal, tidak boleh nyaris halal ya Ustaz ya. Nggak boleh nyaris Nggak boleh halal. Harus halal. Baru boleh ngeluh Ustaz. Nggak boleh ngeluh. Siap. Siap. Oke. Baik, sahabat-sahabat Mutiara Kerang, kita sudah sampai di akhir episode ini, di episode nyebrang nyantai seru bareng Mutiara Kerang ini. See you in next week. Jika ingin memberikan ide nih, Yeah. memberikan ide untuk Topik apa? ya? Topik ya, topik kajian, Topik topik tema. nyebrang. Ya. Untuk selanjutnya silakan komen di YouTube kami di Kajian Duat Mutiara Kerang atau di IG kami di @kajianmutiarakerang. Yes. Nah, baik. Kita say bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye. Oke. Sampai ketemu di minggu Sampai depan. ketemu di minggu depan. Ya, di Nyebrang. Nyebrang. Nyantai seru bareng Mutiara Mutiara Kerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu nggak mau hilang lagi jadi tukang sapu, Sob?